الحمد لله الحمد لله الذي أكرم بني آدم على سائر المخلوقات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Luqman ayat ke-14. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran begitu banyak Allah memberikan pesan kepada kita, begitu banyak Allah memberikan perintah kepada kita, begitu banyak Allah memberikan peringatan kepada kita. Maka dari salah satu pesan itu terdapat di dalam surah Luqman ayat ke-14, sebagaimana yang telah khatib baca di awal khutbah tadi. Sebagaimana yang Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia, dan kami berikan wasiat kepada manusia. Apa yang Allah perintahkan kepada kita ialah biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyepihmu dalam usia 2 tahun. Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku, waliwalidaika, dan berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pahami surah Luqman ayat ke-14 ini, setidaknya ada 2 pesan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kata Allah, ialah anishkurli, kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Kalimat bersyukur ini kaum muslimin adalah kalimat yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana cara kita melakukan bersyukur itu. Kalau kita ambil pemahaman apa yang dimaksud dengan bersyukur itu, maka kesempatan kali ini kita kutip dari pendapat yaitu seorang ulama besar yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi.
Ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi masih berumur 7 tahun, masih kecil beliau, masih sedang asik-asiknya bermain, lalu dipanggillah oleh guru beliau yang bernama Imam Sirri As-Sakati, yang merupakan sekaligus paman bagi beliau. Lalu dipanggillah Syekh Junaid Al-Baghdadi. "Wahai Junaid, kesini engkau sebentar." "Iya guru," kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. "Ada suatu hal yang akan kutanyakan kepadamu. Menurut engkau apa yang dimaksud dengan bersyukur itu?" Maka ketika itu kaum muslimin, Syekh Junaid masih berumur 7 tahun, maka beliau langsung menjawab, "Wahai guru, menurut aku yang dimaksud dengan bersyukur itu ialah ala taqsiyallah bin nikmah. Tidak engkau gunakan nikmat Allah untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Jadi kalau kita fikir kaum muslimin, seorang anak kecil masih berumur 7 tahun, masih sedang asik-asiknya bermain, lalu dipanggil oleh gurunya, "Apa menurutmu yang dimaksud dengan bersyukur? Ala taqsiyallah bin ni'mah. Tidak engkau gunakan nikmat Allah untuk tidak bermaksiat kepadanya." Maka hari ini kita berpedoman kepada hal itu. Hari ini kita merenung kaum muslimin, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kaki sampai ujung kepala, sudah berapa nikmat Allah ini kita gunakan kepada hal yang baik? Atau justru sebaliknya, apakah kita gunakan nikmat Allah ini kepada hal yang tidak baik? Kalau seandainya kita gunakan nikmat Allah ini kepada hal yang baik, maka beruntunglah kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita gunakan nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepadanya, maka ketika itu Allah akan meminta perhitungan kepada kita. Ingat Bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di akhirat kelak nanti nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu semua diperhitungkan oleh Allah. Kemana saja nikmat yang kuberikan kepadamu, kemana saja engkau gunakan nikmat itu, kata Allah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka lembaran sejarah kembali, mengapa umat-umat terdahulu dimusnahkan oleh Allah? Mengapa umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah? Penyebabnya hanya satu, karena umat terdahulu tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita tentu masih ingat pada masa Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seorang raja yang mana rajanya tahtanya tinggi, kerajaannya tinggi, hartanya begitu banyak, tidak ada yang bisa menandingi kerajaannya, tidak ada yang bisa menggoyang kerajaannya. Jangankan meruntuhkan, menggoyang pun tidak ada yang bisa ketika itu. Siapa raja itu? Raja itu yang bernama Fir'aun laknatullah. Apa yang ada bagi Fir'aun? Lengkap semuanya kaum muslimin. Hartanya berlimpah ruah, tetapi ada salah satu yang kurang baginya. Apa itu? Dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan di laut merah. Begitu Allah turunkan azab kepadanya. Begitu juga dengan Qarun, yang mana hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun yang awalnya kehidupannya sederhana, tetapi dia masih taat kepada Allah, masih beribadah kepada Allah. Lalu pergilah Qarun menghadap Nabi Musa alaihissalam untuk didoakan agar kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian benar Qarun diberikan kenikmatan oleh Allah luar biasa, berupa harta yang begitu banyak Allah berikan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin? Qarun yang awalnya kehidupannya sederhana, masih taat kepada Allah, setelah diberikan hak kenikmatan oleh Allah, Qarun lupa kepada Allah, kufur kepada Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan azab kepada Qarun. Allah tenggelamkan Qarun ke dalam bumi ini beserta hartanya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah harta. Kalaulah seandainya manusia itu mulia karena hartanya, maka tak lain tak bukan adalah Qarun yang lebih mulia. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan, bukanlah pangkat. Kalaulah seandainya manusia mulia karena jabatannya, maka tak lain tak bukan adalah Fir'aun yang lebih mulia. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah kecerdasan, bukanlah kepintaran kita. Kalaulah seandainya manusia itu mulia karena kecerdasannya, maka tak lain tak bukan adalah Haman yang lebih mulia.
Tetapi apa kata Allah? Bukan itu yang ku mau, kata Allah. Bukan itu yang aku inginkan. Tetapi hanya dua yang aku inginkan. Apa kata Allah? Amanu wattaqau, kata Allah. Iman dan takwa yang Allah inginkan, yang mana di akhir hembusan nafasnya, yang mana di akhir hembusan nafasnya dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas kiranya Allah katakan kepada kita kaum muslimin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau ada hambaku ada rasa saja seketik mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan kutambah nikmatnya. Tetapi kata Allah, wa la in kafartum, ini yang paling kita takutkan adalah ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Wa la in kafartum, apabila hambaku mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini selalu ada dalam diri kita? Maka peganglah ungkapan yaitu seorang ulama yang bernama Imam Asy'ibni. Apa kata beliau? Ru'yatun mun'im la ru'yatun nikmah. Pandanglah siapa yang memberi nikmat, tetapi jangan engkau pandang nikmatnya. Ketika kita pandang siapa yang memberi nikmat, baik itu nikmat besar maupun nikmat kecil, di dalam diri kita masih ada sifat mensyukuri nikmat Allah. Tetapi ketika kita pandang nikmatnya, ketika besar baru terucap alhamdulillah, tetapi ketika kecil kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita ialah anishkurli, kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Pesan yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ialah yaitu wali walidaika, dan berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Hari ini Bapak kaum muslimin, mohon maaf, siapapun kita hari ini, baik yang sudah berumur 50 tahun, baik yang sudah berumur 70 tahun, baik yang sudah berumur 80 tahun, siapapun kita hari ini, kita adalah tetap seorang anak di depan orang tua kita masing-masing. Jadi Bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah memberikan yang kedua, wali walidaika, berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Karena kaum muslimin, kita yang hadir saat sekarang ini, yang sukses seperti saat sekarang ini, yang mana sukses dalam segala hal, yang bisa hadir saat seperti saat sekarang ini, itu tak lain tak bukan adalah merupakan perjuangan kedua orang tua kita. Kalau kita ingat-ingat kembali Bapak kaum muslimin, semasa kecil dahulu, apalagi seorang ayah yang mana dia selalu menafkahkan kita, mencarikan kita nafkah. Biarlah dia tidak berpakaian bagus, asalkan anaknya berpakaian bagus. Biarlah dia tidak makan, asalkan anaknya makan. Biarlah dia tidak sukses, asalkan anaknya sukses. Itulah yang diinginkan oleh seorang ayah. Begitu juga dengan seorang ibu kaum muslimin, yang mana 9 bulan lamanya beliau mengandung kita. Disebutkan oleh Allah, yaitu dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah. 9 bulan lamanya beliau mengandung kita. Kemana beliau pergi kita dibawa, kemana beliau bekerja kita dibawa. Setelah itu beliau melahirkan kita. Pantaskah kita durhaka kepada beliau? Pantaskah kita melawan kepada beliau? Kalau kita ingat perjuangan seorang ibu luar biasa kaum muslimin. Satu hari datanglah seorang pemuda menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku pergi berjihad ya Rasulullah. Izinkan aku pergi berperang ya Rasulullah. Karena orang yang mati syahid itu ya Rasulullah, azabnya diringankan oleh Allah, sakaratul mautnya diringankan oleh Allah ya Rasulullah, hisabnya diringankan oleh Allah ya Rasulullah. Izinkan aku pergi berjihad ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahallaka min ummi, apakah ibumu masih ada? Kata Rasulullah. Na'am ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Uruslah telapak kaki ibumu, maka surga yang akan engkau dapatkan. Telapak kaki ibu saja sudah surga kita dapatkan. Bagaimana kalau kepalanya kita urus? Bagaimana kalau badannya kita urus? Maka hal itu membuat hatinya senang kaum muslimin.
Maka oleh sebab itu, selagi masih ada juga orang tua kita, apalagi ayah dan ibu kita yang sudah bersusah payah mengorbankan jiwanya untuk kita, maka hari ini selepas pulang dari ini, maka ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya, belikanlah makanan kesukaannya, belikanlah pakaian kesukaannya. Ketika ayah dan ibu kita tersenyum kepada kita, maka ketika itu Allah tersenyum kepada kita. Tetapi ketika air matanya berlinang karena ulah kita, karena perilaku kita, maka ketika itu Allah murka kepada kita. Ingat Bapak kaum muslimin, ada orang yang salatnya luar biasa, ada orang yang zakatnya luar biasa, ada orang yang baca Al-Qurannya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, tetapi kenapa dia tidak bisa keluar dari suatu masalah? Karena ingat kaum muslimin, ada suatu hal yang membuatnya tidak bisa keluar dari masalah. Mungkin selama dia hidup, dia telah pernah menyakiti hati ibunya dan dia tidak bisa memaafkan ibunya, ataupun tidak pernah meminta maaf kepada ibunya. Maka ketika itu Allah akan menyulitkan kehidupannya. Sebaik apapun kita, kepada siapapun kita, maka yang paling berhak, yang paling utama sekali adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bersedekah, bersedekahlah utama kepada orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah tiada, maka yang paling utama adalah niatkanlah harta untuk bersedekah kepada ayah dan ibu kita. Doakanlah mereka, karena ketika kita mengirimkan doa, mengirimkan harta yang kita niatkan kepada ayah dan ibu kita, maka di alam barzah dia membuat hatinya senang karena anaknya pernah mengirimkan kepadanya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan Allah yang kedua adalah wali walidaika, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Yang pertama anishkurli, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Maka apabila dua hal ini kalau tidak kita lakukan, tidak kita laksanakan, kata Allah, ingat di ujung ayat ada ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Ilayyal masir, ingat engkau pasti akan kembali kepadaku. Seberapa lama umurmu hidup di dunia? Apakah sampai 70 tahun? Apakah sampai 80 tahun? Apakah sampai 90 tahun? Apakah sampai 100 tahun? Tidak lama kaum muslimin. Ingat, apabila dua hal ini kita lakukan, maka kita menjadi hamba yang beruntung, yang mendapat ridha dari Allah dan menjadi umat terbaik bagi Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.